Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita bersatu teduh sejenak. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Unang be paingot-ingot hamu akan nama sana jolo. Jala unang be pikiri hamu akan narobi. Idama, baheno kumanay baro, mengapola martubur lain. Tungsut tad daun mo namay, songon dotahe, baheno kumadalan di halongonan, akabatangay di tano bakal-bakal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah istilah yang biasa kita dengar yakni gagal move on. Keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat ke depan karena terus terpaku pada masa lalu. Memang, kadang ada keadaan di mana kita merasa masa lalu lebih menarik, lebih baik daripada yang tengah dan akan terjadi. Karenanya, ada lelucon yang mengatakan, enakan zamanku toh. Demikianlah kira-kira perasaan yang tengah menyelimuti bangsa Israel. Di tengah pembuangan ke tanah Babel, mereka mulai kehilangan pengharapan akan kebebasan dan mulai membayang-bayangkan dan membandingkan bahwa apa yang terjadi di masa lalu pada nenek moyang mereka lebih baik daripada keadaan yang tengah mereka hadapi. Karena keadaan inilah kemudian Allah berfirman kepada Nabi Yesaya mengingatkan mereka, jangan lagi mengingat-ingat dan memperhatikan yang lalu. Ini bukan berarti kita melupakan karya Allah di masa lalu. Namun, agar tidak terpaku dengan itu, sehingga membuat kita tidak move on, bahkan melemahkan kita mengucap syukur atas karya Allah yang tengah terjadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kemudian mengingatkan dan meneguhkan bahwa tidak ada satu zaman pun, tidak ada satu keadaan pun di mana Allah tidak berkarya, tidak menyediakan pertolongan, dan membiarkan kita berlalu dalam kesusahan yang tengah terjadi. Meski bangsa Israel tengah terbuang, namun Allah sesungguhnya telah menyiapkan kelepasan dan kebebasan bagi mereka. Bahkan Ia sendiri akan membersamai dan memimpin mereka dalam perjalanannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa Allah tidak hanya berjanji, tetapi Ia akan menepati. Kesusahan, pergumulan, dan keadaan yang mendesak kiranya tidak membuat kita kehilangan pengharapan. Allah yang menumbuhkan sesuatu yang baru, membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara bagi bangsa Israel, adalah Allah yang sama, yang akan menyediakan pertolongan dan memberi kebebasan, bahkan memimpin kita menghadapi kesusahan dan pergumulan. Kiranya kita berpegang teguh pada janji Allah, sehingga kita dapat melihat karya Allah yang akan Dia kerjakan bagi kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, untuk firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini, mengingatkan kami agar tidak terpaku pada masa lalu, namun belajar mensyukuri apa karya, apa pertolongan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami pada hari ini. Bapa yang baik, apapun keadaan yang mungkin tengah kami hadapi, pergumulan yang sedang terjadi, kami percaya tidak ada satu pun di antaranya yang Tuhan tidak bersama kami, yang Tuhan tidak sediakan pertolongan, dan Tuhan sediakan kebebasan. Karena itu Bapa yang baik, nyatalah janji-Mu di dalam hidup kami, agar kami senantiasa mengerti, mengucap syukur, dan berterima kasih
kepadamu untuk seluruh karya yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memulai hari kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan membersamai kami, agar dalam seluruh kegiatan, agar dalam seluruh aktivitas dan tanggung jawab, hanya nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tengah sakit. Tolong Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan bersamai juga keluarga yang mendampingi, agar dengan kesabaran, dengan cinta kasih, mereka hadir sebagai keluarga yang mendukung dan memberikan pertolongan bagi jemaat-Mu yang tengah dalam keadaan sakit. Bagi jemaat-Mu yang tengah di dalam pergumulan, tolong Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan pengharapan yang hidup baginya, agar apapun pergumulan yang tengah dia alami, tidak membuatnya tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami sambut hari yang baru, kami sambut firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih, Amanginang. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.